kita pengen tahu lebih detail, jadi saatnya kita mengajak Mas Arnoldus Yurgo Purap selaku reporter Detik Bali untuk nimbrung. Mas Yurgo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Oke. Mas Akbar dan Mbak Indi. Selamat pagi. Pagi, Mas Yurgo. Mas Yurgo lagi ada di mana nih pagi ini? Saya sekarang berada di Desa Bantala, Kecamatan Lewalema, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, di rumah almarhumah Rosalina Sogen. Persis di belakang saya ada 2 tenda yang berjajar rapi ini. Iya. Oke. Demikian, Akbar. Baik. Iya. Mas, kalau boleh tahu nih, kita penasaran sih kronologi penyerangan itu kayak gimana sih, Mas, sebenarnya, Mas? Memang dari informasi yang kami terima pada hari Kamis itu sempat almarhumah berkomunikasi dengan keluarga di sini. Ya. Dan akan pulang pada bulan Mei nanti. Tetapi informasi yang berikutnya bahwa almarhumah Rosalina pada hari Jumat sore pukul 4.00 WITA itu melihat 3 orang datang ke lokasi mes tempat mereka bekerja dan sedang menebas rumput di depan halaman di Papua pedalaman. Dan pada saat itu ada beberapa teman yang terkena juga sabetan senjata tajam oleh OPM yang diduga OPM, dan almarhumah ini juga ketika hendak melihat situasi di luar membuka pintu kamarnya, rumahnya, dan ternyata dia juga ikut ditebas dengan 4 sabetan di bagian leher, juga tulang rusuk, tangan dan kaki. Demikian, Mbak Indri. Ya, ini sepertinya keji sekali ya untuk ketika jenazahnya mungkin dari Rosalina ini tuh ditemukan dalam keadaan demikian gitu ya. Bang Yurgo, kemudian reaksi dari keluarganya Rosalina seperti apa nih ketika mengetahui bahwa jasadnya Rosalina ditemukan dalam kondisi tragis seperti itu? Baik, keluarga korban memang baru mendengar kabar itu pada hari Minggu jam 2 siang. Dan tidak ada informasi sebelumnya karena beredar ada 7 korban, tetapi dalam foto yang beredar itu salah satunya tidak termasuk Rosalina. Tetapi dari informasi yang didapatkan pada jam 2, salah satu korban adalah anak mereka sendiri, Rosalina, yang ikut dalam tragedi tersebut. Saat ini keluarga sangat terpukul dengan aksi kebiadaban OPM tersebut terhadap anak mereka yang menjadi tulang punggung dari keluarga sendiri. Demikian. Baik. Tapi kalau boleh diceritain lebih lanjut, sebenarnya sosok seorang Rosalina nih di mata keluarganya seperti apa, Mas? Karena kan kita tahu katanya dia seorang guru juga. Berdasarkan informasi dari keluarga, dari sepupunya sendiri, Nelson Sogen, keluarga Rosalina sendiri, Rosalina merupakan sosok yang periang dan humor. Meskipun bagi sebagian orang yang belum mengenal Rosalina sendiri, maka akan sungkan untuk bergabung dengan Rosalina. Tetapi ketika sudah mengenal baik siapa itu sosok Rosalina, mereka akan melihat bagaimana sisi Rosalina yang sangat humoritas dengan keluarga dan juga ikut membantu warga Papua di pedalaman membelanjakan uang hasil dari kerjanya untuk masyarakat sekitar dan anak-anak di pedalaman Papua sendiri. Demikian. Ya, Bang Yurgo, karena beliau ini adalah seorang guru ya, yang artinya juga sepertinya peran di masyarakat cukup tinggi begitu. Selain tadi respon dari keluarga, dari masyarakat sekitar mungkin yang berinteraksi dengan beliau atau mungkin murid-muridnya begitu ya. Seperti apa gitu mendengar kabar yang menimpa Rosalina dengan ya keadaan tragis gitu pada akhir hayatnya seperti ini. Dari keluarga sendiri dan kerabatnya, mereka sangat menyayangkan atas tindakan brutalisme atau tindakan yang sadis ini yang terjadi pada anak mereka. Keluarga sendiri berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi pada generasi-generasi atau pada guru lain yang akan datang, karena sangat terpukul. Hingga saat ini ibunya masih histeris menangis dan berada di kamar. Kita tidak bisa bicara secara langsung dengan dia, masih kita bicara dengan sosok ayah yang juga sungkan untuk berbicara. Tapi kita lihat kondisi keluarga sendiri, mereka sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Demikian.
Mas, Menteri. tapi apakah sekarang nih udah beritanya kan udah kemana-mana juga, udah banyak yang kasih tahu juga beritanya kayak salah satunya detik.com. Tapi ada ini nggak sih Mas, semacam dukungan atau bantuan dari pemerintah? Baik Mas Akbar, dari pemerintah Yakuhimo, pedalaman Papua dan yayasan sudah membantu sejauh mungkin. Mereka akan memfasilitasi semua keberangkatan dari sosok almarhum ke kampung halamannya di Desa Bantala dan akan diterima secara protokoler oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dan diserahkan kepada pihak keluarga, dan juga akan diterima secara protokoler oleh Dinas PKO untuk dimakamkan secara protokoler, dan akan menjadi satu kebanggaan bagi pemerintah bahwa meskipun di tengah keterbatasan, Rosalina mampu memberikan pengabdian kepada anak-anak bangsa di pedalaman Papua. Demikian, Akbar. Iya, Baik, terima dan kasih. masih terkait dengan keluarga nih Bang Yurgo gitu, apakah mungkin dari keluarga meskipun ya tadi sepertinya memang kita semua sangat simpati begitu dengan kondisi keluarganya yang mungkin masih terpukul, terutama tadi katanya ibunya, kemudian juga pasti dalam kondisi seperti ini masih belum bisa dimintai banyak keterangan gitu ya. Tapi apakah kelihatannya dari pihak keluarga ini akan menuntut keadilan nih atas apa yang terjadi menimpa anaknya Rosalina ini Bang? Sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak keluarga, tetapi dari kerabatnya atau dari keluarga yang lain berusaha untuk bagaimana peran negara dalam membantu mengadvokasi kasus ini agar bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya bagi Rosalina. Demikian, Ya. Henry. Baik. Dari kejadian ini kan pasti bakal ada banyak pelajaran juga Mas. Tapi kalau dari kerabat atau mungkin keluarga yang memang juga bekerja di lokasi yang sama, yang memang rawan konflik juga, apakah akan ada perubahan setelah kejadian ini? Bagi Akbar, memang ada sebagian warga yang anak-anaknya sekarang bekerja di pedalaman Papua dan juga di daerah Papua lain, merasa kasus ini juga menjadi pukulan bagi anak-anak mereka. Mereka juga sedang berkomunikasi dengan anak-anak mereka tentang kondisi mereka saat ini di daerah Papua dan sekitarnya. Karena ini menjadi awasan untuk mereka yang lain, jangan sampai sewaktu-waktu akan terjadi juga terhadap anak-anak dari daerah lain, terkhususnya Flores Timur dan Lembata, yang terjadi kejadian yang sama terulang kembali. Demikian, Akbar. Baik. Iya, baik kalau gitu Bang Yurgo, terima kasih banyak untuk laporannya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bersama dan juga banyak hal yang bisa kita petik dari sini. Semoga ya panjang umur perjuangan ya Amin, gitu, amin. nggak bikin kapok juga untuk orang-orang seperti almarhum Rosalina yang ingin berjuang untuk menjadi tenaga pengajar gitu ya, meskipun di daerah rawan berkonflik. Selamat bertugas kembali Bang Yurgo dan sampai jumpa. Terima kasih untuk informasinya.